Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya mau tanya ke Kurnia. Kurnia, tepatkah tadi berbagai dasar ada 4 poin tadi saya catat yang disampaikan oleh Mas Wowi sehingga menjadi logis dan bisa diterima seorang Romahur Muzi yang narapidana 1 tahun penjara untuk kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama 2019 lalu bisa comeback ke politik? Ya, ada beberapa hal yang sebelumnya harus diluruskan, Mbak Fristian. Yang pertama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Hitung-hitungannya bukan berdasarkan tuntutan. Kalaupun orang itu dituntut 1 tahun, tapi poin dari MK adalah diancam paling tidak 5 tahun penjara. Diancam itu adalah kalimat berdasarkan pasal mana yang digunakan. Jadi kalau dikenakan pasal 5 terkait dengan tindak pidana suap, hampir semuanya kecuali pasal 13 yang tidak bisa sampai 5 tahun. Itu yang penting diluruskan. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan kalau terkait dengan proses pencalonan anggota legislatif, baru partai politik itu bisa dikritik oleh publik. Jangan lupa Mbak Fristian, di dalam undang-undang partai politik, salah satu sumber keuangan partai politik adalah berdasarkan atau bersumber dari bantuan APBN atau APBD. Jadi kami berharap sebagai masyarakat yang menyumbangkan dana ke partai politik melalui skema APBN dan APBD, setiap partai politik bertindak, mengeluarkan pernyataan, harusnya mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat bencinya terhadap tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga memperlihatkan institusi partai politik kita masih permisif dengan praktik korupsi. Kita tahu bersama korupsi itu adalah extraordinary crime. Tentu penegakannya tidak cukup hanya dengan cara-cara biasa. Mulai dari seseorang di dalam penyelidikan sampai selesai menjalani masa pemidanaan, harusnya ada pemberian efek jerak, ada sanksi sosial yang dikenakan terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, logika sederhana saja Mbak Fristian. Di dalam undang-undang partai politik itu disebutkan tujuan partai politik itu adalah untuk menjunjung tinggi harapan masyarakat. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berharap kepada partai politik yang masih memberikan karpet merah kepada mantan terpidana kasus korupsi. Juga yang penting untuk ditegaskan, partai politik juga melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Maka logika sederhananya adalah bagaimana mereka mendidik masyarakat untuk menjunjung tinggi politik berintegritas, tapi ternyata di dalam strukturalnya masih ada mantan terpidana korupsi. Setiap partai politik. Kurnia, tadi kalau logika Mas Wowi justru Mas Romi ini dijadikan sebagai duta anti korupsi karena bisa cerita pengalamannya secara empirik bagaimana penderitaan dalam bahasa hukum pidana ya, penderitaan yang ditimbulkan akibat ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan atau menerima suap di 2019 lalu diputuskan di pengadilan. Kurnia, itu logika yang bisa Anda terima? Ya, ucapan tadi sebenarnya penting untuk di-quote ya dan diberitakan masif bahwa Romahur Muzi ternyata didapuk menjadi duta anti korupsi di P3. Kami tentu tidak sependapat dengan kebijakan tersebut. Yang harusnya menjadi duta anti korupsi adalah orang-orang yang berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, orang-orang yang bekerja di ranah aparat penegak hukum, bukan justru orang-orang yang melanggar hukum terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu kan logik sederhananya. Ini kan hal-hal yang mendasar yang harusnya sebagai politisi, sebagai pengurus partai politik dapat memahami lebih lanjut. Karena setiap partai politik itu kan jualannya adalah jualan anti korupsi jelang pemilu. Tapi jualan anti korupsi itu ternyata dijawab dengan memberikan tempat yang struktural kepada mantan terpidana korupsi. Demikian Mbak Fristian. Saya ke Mas Fadli. Mas Fadli mungkin bisa jelasin, tadi kami tunjukkan putusan Mahkamah Konstitusi, tapi setahu saya sudah diperbarui hanya diberi jeda 5 tahun. Mungkin Anda bisa jelaskan bagaimana aturan. Kan sekarang Mas Wowi belum bisa konfirmasi tadi ya. Saya tanyakan apakah Mas Romi akan nyalek, katanya belum ada keputusan. Tapi setidaknya sudah masuk ke struktural partai. Mungkin Mas Fadli bisa jelaskan kepada kami apakah ada larangan memang secara yuridis formal bagi seorang terpidana untuk satu, masuk ke kepengurusan partai politik, dua, kembali berkontestasi di ranah jabatan publik manapun, termasuk menjadi calon anggota legislatif. Adakah aturan itu? Ya, yang pertama terkait dengan proses persiapan pemilu 2024 dan kaitannya dengan pencalonan anggota legislatif,
jelas itu aturannya terkait dengan masa jeda 5 tahun itu dimulai setelah seorang mantan terpidana itu berstatus bebas bersyarat gitu. Jadi tadi Mas Oi bilang Mas Romi itu baru selesai bebas murni itu 3 tahun terakhir ini. Nah, jedanya itu kan 5 tahun ya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya memang belum bisa. Dan seperti yang disampaikan Mas Kurnia tadi, jeda 5 tahun atau kategori orang yang dikenakan jeda 5 tahun putusan MK itu bukan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum atau juga putusan yang diputus oleh pengadilan, tapi ancaman hukuman atas tindak pidana yang didakwakan kepada yang bersangkutan. Dan kalau dilihat dari dakwaannya kan Mas Romahur Muzi ini kan didakwa dengan pasal 5, pasal 11, dan pasal 12 ya. Dan itu semuanya ancaman hukumannya 5 tahun. Ada terkategori 5 tahun gitu. Jadi masuk sebetulnya kualifikasi harus kemudian mengikuti masa jeda. Nah itu secara yuridis ya. Nah jadi sebetulnya kalau kita lihat dari semangat Mahkamah Konstitusi, ini kan dimulai dari putusan terkait dengan Undang-Undang Pilkada, Mbak, putusan nomor 56 tahun 2019. Kemudian ada juga terakhir putusan nomor 85 tahun 2022 ya, yang kemudian memberikan pengaturan terkait dengan pencalonan bagi mantan terpidana, khususnya mantan terpidana korupsi. Semangatnya adalah bagaimana kemudian orang yang akan dicalonkan oleh partai politik sebagai calon pejabat publik itu adalah orang-orang yang betul-betul dilihat jejak rekam dan integritasnya. Karena nanti dia akan masuk ke dalam pejabat publik, akan diberikan otoritas, akan diberikan kewenangan, dan itu tidak bisa dilepas begitu saja. Pemilih nanti bisa memilih secara terbuka, secara cerdas gitu. Kalau kita baca secara hati-hati putusan MK itu semangatnya adalah memproteksi pemilih dari calon-calon yang kemudian bermasalah dalam track record dan integritas. Jadi semangat itu yang harusnya ditangkap oleh partai politik menurut saya. Menurut Jadi Anda P3 tidak menangkap itu? Makanya tadi saya agak kaget juga ketika Mas Oi bilang, ini urusan internal kami, belum ada kaitannya dengan urusan publik. Loh, ini kan partai politik, apalagi P3 kan partai senior ya, yang kemudian punya kursi di parlemen, hampir tidak punya kursi di parlemen kan dari pemilu sejak zaman Orde Baru, dan partai ini yang kemudian punya kewenangan, punya fungsi, yang itu berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi jangan kemudian suara pemilih, suara masyarakat hanya didengar ketika membutuhkan suara untuk proses pemilu saja. Tapi giliran masyarakat memberikan masukan terkait dengan pengurus partai, terkait dengan struktur partai, dianggap itu urusan internal partai. Jadi partai tentu secara holistik partai adalah institusi publik. Karena apalagi partai politik yang punya fungsi di parlemen begitu ya, karena dia mengurus urusan publik. Ya, baik. Saya coba ke Mas Panggi. Mas Panggi, apakah ini keputusan Partai Persatuan Pembangunan ini bisa jadi menggerus elektabilitas setidak-tidaknya kesukaan kalau di di berbagai survei seperti itu, kesukaan publik terhadap partai politik dalam hal ini adalah P3, atau Anda punya sudut pandang lain yang mungkin punya dampak secara elektoral kepada P3 atas keputusan ini jelang 2024? Iya begini Mbak, presiden pertama partai P3 kan menjadi perbincangan hari ini. Walaupun partai P3 menjadi partai papan tengah ya, belum menjadi partai papan atas yang dibicarakan oleh publik. Dan ini akan menjadi sesuatu yang penting karena masyarakat akan memahami, mengenal P3 lebih jauh, lebih dalam. Kemudian nanti kalau mereka senang ya mereka suka kemudian likability mereka senang, naik lagi ke kelas selanjutnya mereka akan pilih P3 gitu. Kalau dengan standar mereka. Tetapi kasus kita lihat Partai Demokrat misalnya, ketika ada tsunami katakan tidak pada korupsi, kemudian aktornya semua masuk ke kandang korupsi, ternyata kemudian P3 kena dampak, ada tsunami politik. Efek Partai dari Demokrat Partai Demokrat maksud saya waktu itu kasus. Tapi di kasus lain ada yang menarik juga, ketika Pak Akbar Tanjung ya tersangka kasus Bulog kalau nggak salah waktu itu. Ini Partai Golkar ya? Partai Golkar. Terus beliau disanksi pidana, kemudian beliau kalau nggak salah terpilih jadi ketua umum Partai Golkar dan menang pemilu. Nah ini adalah sebuah kompleksitas realitas politik yang kita nggak bisa memahami bagaimana masyarakat membaca sentimen.
kemudian membaca citra, membaca populisme, dan kemudian kapan masyarakat menghukum partai politik dan kapan masyarakat mengapresiasi partai politik. Yang saya khawatirkan Mbak Pristian, jangan-jangan nanti politisi itu bukan tidak lagi takut sebagai narapidana koruptor, tapi mungkin dia takut sama Tuhan bukan karena itu, karena istrinya melahirkan, mungkin kemudian lagi di atas kapal di tengah jalan, di tengah laut kapalnya mogok kan. Jangan-jangan politisi udah takut di situ, tidak lagi khawatirnya nanti ini nggak ada lagi apa yang mereka takuti gitu. Buktinya masyarakat memahami, kemudian memaafkan karena pelupa dan pemaaf, kemudian mantan napi juga hari ini banyak jadi anggota DPR. Justru Mas Panggi membaca apa tren bahwa publik sendiri dari data-data yang kami tunjukkan tadi, ada juga yang kepilih lagi dan bisa comeback ke politik, itu justru kami yang permisif terhadap para koruptor. Ya, itu yang kemudian hari ini hari-hari kita melihat kenapa kemudian masyarakat kok bisa pelupa dan pemaaf. Ya, tidak hanya di DPRD yang mereka kembali comeback ke politik, kepala daerah juga ada yang mereka ternyata kepilih gitu. Nah ini kalau misalnya Pak Romi hari ini, Gus Romi sebagai Dewan Pertimbangan, belum eksekutif yang Kang Owi bilang, pengurus DPP pengurus DPP. Tetapi kemudian ada dua hal, apakah elektabilitas P3 bisa naik atau tergerus gitu kan, itu pertanyaannya. Para lembaga survei ya, nanti tapi kan buktinya yang jelas Gus Romi punya basis, punya grassroots yang di maintenance. Tentu paling tidak itu menjadi penting bagi P3 gitu. Diharapkan bisa memberikan insentif elektoral elektoral terhadap P3 karena beliau tokoh sentral di P3 dulu, ketua umum partai gitu. Jadi mungkin itu kebermanfaatan itu mau dirasakan oleh P3. Di sisi lain kalau bagi partai-partai yang sudah punya kader yang bagus, semestinya memang harus melibatkan banyak kader-kader terbaik yang masih dianggap sentimennya bersih, tidak tersandra kasus korupsi, itu jauh lebih. Tapi kan semua partai nggak siap juga punya kader banyak yang relatif lebih bersih ya. Tapi saya juga lihat kayak di Demokrat Pak Andi Malarangeng gitu. Jadi bahkan hari ini beliau lagi populis di media, di TV, diundang kemana-mana. Beliau kan juga mantan narapidana korupsi juga. Nah yang kita habis berpikir hari ini Mbak Pristian, yang mau saya salahkan apakah pendidikan politik masyarakat kita yang masih tingkat sekolahnya masih banyak, yang tamatan SD-nya yang masih banyak, yang penghasilannya 700.000 ke bawah, kemudian menjadi memaafkan tadi, bahkan kemudian mereka justru jangan-jangan ketika Gus Romi turun lagi ke bawah, mereka disoroti, disambut pakai pita, pakai karpet, sementara sentimen kita nggak seindah yang kita bayangkan. Itu menjadi... Jadi gini Mbak Pristian, persepsi kita dengan elit masyarakat menengah dengan persepsi bawah ini jangan-jangan nggak klik gitu. Kita elaborasi soal persepsi-persepsi tadi termasuk penerimaan, karena kami juga perlu untuk diarahkan sorotan kepada publik. Jangan-jangan yang salah adalah di kita, selain tadi menurut Kurnia partai politik yang dalam hal ini P3 yang permisif terhadap korupsi. Kurnia, ini adalah kesempatan terakhir karena Kurnia ada agenda lain, tapi saya mau Kurnia memberikan semacam pernyataan penegasan tadi. Anda dengar dari Mas Panggi, Anda dengar dari Mas Wowi dan juga Fadli, bahwa sebenarnya secara yuridis formal memang ada celahnya, tetapi kemudian ada fakta di satu sisi Kurnia, bahwa publik juga kemudian faktanya memberikan kesempatan kedua dan entah keberapa kepada mereka yang terpidana korupsi untuk kembali menduduki jabatan politik, tidak hanya dalam konteks Mas Romi, tapi ada fakta-fakta lain tadi kami coba tunjukkan beberapa tokoh. Menurut Anda apa yang harus dilakukan, dan itu satu, yang kedua apa yang bisa Anda lakukan sebagai pegiat anti korupsi? Ya Mbak Pristian, tentu saya berharap kepada elit partai politik membaca detail putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi disampaikan oleh Mas Fadli. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berulang kali menyampaikan jangan salahkan masyarakat, tapi partai politik selaku badan publik berdasarkan banyak peraturan perundang-undangan punya tanggung jawab untuk menghadirkan calon-calon yang berintegritas, bukan justru menghadirkan mantan pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa, yaitu tindak pidana korupsi, ke dalam surat suara tersebut. Tentu kita bisa melihat data bagaimana pemetaan partai politik hari ini yang sedang ada di DPR, berapa mencalonkan mantan koruptor di tahun 2019. Mbak Pristian, apakah kami kaget dengan permisifnya
institusi politik terhadap tindak pidana korupsi, tentu kami tidak kaget. Karena banyak sekali manuver-manuver politik yang dilakukan oleh partai politik justru melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Ada banyak contohnya saya rasa, namun ke depan dalam proses politik tahun 2024 tentu kami berharap partai politik sadar bahwa institusi partai politik bukan milik struktural partai politik. Ada peran warga negara di sana, sehingga ketika melekat unsur masyarakat, harusnya mereka mempertimbangkan nilai-nilai integritas ketika bertindak, termasuk salah satunya atau salah duanya adalah kalau tidak ada putusan MK kemarin mencalonkan caleg yang berintegritas dan memilih jajaran struktural yang benar-benar merepresentasikan nilai-nilai anti korupsi, bukan justru mendapuk seorang mantan terpidana korupsi menjadi duta anti korupsi. Tentu itu merupakan sesuatu yang mengejutkan diucapkan oleh struktural dari P3 itu sendiri. Demikian, Mbak Christian. Baik, terima kasih Kurnia. Saya ucapkan terima kasih Anda sudah bergabung di dua paruh. Bisa nggak nanggapin Kurnia ini saya? Oke, saya harus jeda ataukah saya boleh diberi kesempatan, memberi kesempatan kepada Mas Wowi sebelum Mas Kurnia Anda boleh nggak setuju, silakan, namanya pengamat gitu kan. P3 itu yang memiliki adalah yang 4,5%. Suara, bukan suara 2019. Itu yang real pemilik P3. Maksudnya? Nah, ini belum tentu juga dia nyoblos P3 kemarin. Ngapain protes? Undang-undang partai politik. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, Anda itu jangan ngomong mulu. Dengerin dulu. Yang kedua tadi dibilang bahwa pendidikan dia nyumbang lewat APBN. Kita itu setiap program dari APBN kita itu sudah bisa dipertanggungjawabkan kepada negara melalui audit BPK. Bukan berarti partai tidak melakukan pendidikan politik gitu. Soal kita menempatkan Gus Romi, sekali lagi, ini bukan, saya katakan, ini baru ranah internal P3. Yang disampaikan itu kan pencalonan pejabat publik. Nggak ada larangan di undang-undang manapun yang melarang mantan narapidana korupsi itu masuk lagi ke struktur partai. Kita bicara, Anda orang hukum. Jadi tolong berpijakan pada ketentuan hukum. Yang Anda bacakan juga mengenai Mahkamah Konstitusi itu pertimbangannya. Apapun namanya putusan pengadilan, yang dilihat ada putusannya. Jadi jangan terlalu seolah-olah kita bahwa Mas Romi ini akan jadi caleg. Kan diskusinya udah ke sana. Oke, tadi Anda belum menjawab ya, apakah akan ada kemungkinan itu menjadi caleg kan atau kita belum membicarakan itu. Sebatas hari ini bagaimana Mas Romi yang punya pengalaman, kita tarik lagi kepada struktur partai, memberikan pemikiran-pemikiran. Ingat ya, berlian kalaupun dia pun terendam di dalam lumpur, itu berlian. Dia orang yang smart, memiliki basis suara. Jelas milih P3. Ya kalau Anda mengkritik dari luar, ya silahkan aja. Itu kritik, kita terima. Tapi jangan memaksa. Ini kan kesannya kayak memaksa, seolah-olah kita ini orang yang terpuruk. Sorry, kita bisa debat terbuka nanti itu. Ya, tadi pandangan Kurnia adalah dari kacamata pegiat. Ya pegiat. Kita tanyakan. Yang 4,5% orang P3 nggak ada masalah. Iya. Itu yang lebih berhak. Ya, ini kan pilihan ya seseorang. Memang itu kan tugasnya rahasia. ngomong dia gitu kan. Memang tugasnya ngomong kemana-mana terserah gitu. Tapi itu hak kami juga punya hak gitu. Oke, gitu. Mas Wowi, nggak apa-apa Anda protes ke Kurnia, tapi jangan sampai kemudian jadi penyerangan personal kepada Kurnia juga. Karena memang Kurnia diundang untuk saya nggak pernah nyerang personal, tapi dia nyerang kami juga secara institusi gitu loh. Oke, Kurnia, saya mau konfirmasi, Anda melakukan penyerangan secara institusi atau Anda melakukan memberikan pandangan akademik Anda atau pandangan ideologis Anda sebagai seorang pegiat anti korupsi? Terakhir. Kalau diputar ulang, Mbak Christian, apa yang saya sampaikan tadi berbasis peraturan perundang-undangan. Yang pertama, putusan MK tadi keliru disampaikan, tidak utuh membacanya. Kemudian yang kedua, basis ucapan saya tadi adalah undang-undang partai politik yang salah satu sumber keuangannya dari bantuan APBN atau APBD. Tentu kita harap undang-undang partai politik itu bisa dibaca. Dan undang-undang partai politik tidak mengatakan sumber keuangan partai itu dari pemilih mereka. Tidak, tentu itu yang harus dipahami sehingga berdasarkan undang-undang, saya ngomong undang-undang lagi, undang-undang keterbukaan informasi publik, partai politik itu adalah badan publik bukan badan privat. Itu bisa dibaca lebih lanjut di dalam undang-undang KIP. Tentu masyarakat berhak untuk bersuara, menyuarakan agar institusi partai politik kita bertindak
mengeluarkan pernyataan tetap berbasis dengan nilai-nilai integritas yang berpihak pada isu pemberantasan korupsi. Demikian, Mbak Christian. Terima kasih, sudah ya. Ya, nanti kita lanjut diskusinya di luar ini. Kurnia, nanti ada agenda lain. Terima Ingat, kasih, APBN kita pertanggungjawabkan melalui BPK, bukan ke ICW. Iya. Clear itu ya? Tapi ICW juga punya ya silakan, tetapi jangan merasa seolah-olah dia paling berhak. Watchdog. Gitu. Iya, itu pendapat personal Mas Owi. Terima kasih, Kurnia. Ini ketentuan negara kok yang mengaudit BPK, bukan ICW. Baik, kita jeda. Terima kasih Kurnia sudah berkenan untuk hadir bergabung secara virtual. Saya harus jeda, usai jeda saya akan lanjutkan dengan Mas Panggi, Mas Wowi dan juga Mas Fadli. Sesaat lagi di Obrolan Malam.